Oke baik, Shalom, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Desika Sudara, Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen, Program Studi Pendidikan Agama Kristen. Semester 5, dan saat ini saya hendak memberikan salah satu khotbah yang berjenis tentang didaktik, dan tugas khotbah ini merupakan salah satu tugas akhir dari mata kuliah homiletika. Oke baik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, namun terlebih dahulu kita meminta pertolongan daripada Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di sorga, pada saat ini kami sangat bersyukur dan bersuka cita kepadamu Tuhan Yesus, karena saat ini kami boleh tiba dalam pembacaan firman-Mu. Namun sebelum kami membaca dan menekan firman Tuhan, mari Tuhan berkati kami, mampukan kami terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau Tuhan berkati, kuatkan ia, sehingga ia mampu berkata-kata sesuai dengan seturut kehendak-Mu Tuhan. Jika ada kuasa-kuasa kegelapan yang hendak mengganggu konsentrasi kami, Engkau usir patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hanya kuasa Tuhan yang kami dengar pada saat ini. Inilah yang menjadi doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Jemaatku yang dikasihi dan berkati Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita pada saat ini terdapat dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Sekali lagi, pembacaan kita pada saat ini terdapat dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Baik, jika kita sudah mendapatkannya, dalam hitungan ketiga kita akan membacakannya. Baik, mari kita membacanya dalam hitungan ketiga, 3, 2, 1. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikianlah pembacaan kita pada saat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaatku yang dikasihi dan berkati Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini melalui pembacaan kita, saat ini saya akan memberikan tema yang berkata, jangan menyerah. Jemaatku yang dikasihi dan berkati Tuhan kita Yesus Kristus, menyerah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kata berserah atau pasrah. Dalam kehidupan seringkali kita menemukan banyak masalah, pencobaan ataupun perkara yang sangat luar biasa berat bagi kehidupan kita, sehingga membuat kita putus asa dan mudah menyerah. Jack Ma merupakan seorang pengusaha sukses sekaligus pendiri dari grup Alibaba. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah pada saat itu ia sudah berada pada proses tersebut? Jawabannya tentu saja tidak. Jack Ma saat itu melewati berbagai proses yang sangat luar biasa rumit. Ia mengalami pencobaan-pencobaan yang sangat luar biasa saat itu. Yang mana saat itu ketika ia melamar di 30 perusahaan, dia ditolak mentah-mentah oleh perusahaan tersebut. Bahkan ketika universitas saat itu, ia pun ditolak, tidak diterima. Dan ada salah satu cerita juga yang sangat populer yang seringkali kita dengar melalui cerita dari Jack Ma ini, di mana ketika ia melamar dalam satu perusahaan makanan, di situ ada 24 pekerja atau pelamar yang melamar pada perusahaan tersebut. Nah, dari 24 pelamar tersebut, hanya 23 saja pelamar yang diterima, dan satu pelamar yang tidak diterima yaitu Jack Ma. Jika dikembalikan dalam kehidupan kita sebagai seorang mahasiswa ataupun sebagai orang yang berada dalam posisi Jack Ma saat itu, mungkin kita sudah mudah menyerah dan putus asa, tidak ingin mencoba lagi. Namun jika kita melihat Jack Ma saat itu, ia tidak mudah menyerah dan putus asa, melainkan ia terus berusaha, dan pada saat itu ia mulai satu program tentang pembayaran menggunakan Alipay. Dan pada saat ia menggunakan atau melaksanakan program tersebut, ada beberapa orang di sekitar dia yang begitu mencemoohkan dia, yang berkata bahwa Anda
berhasil dengan program yang dijalankan. Dan pada saat itu, apakah dengan kata-kata yang dikeluarkan dari orang-orang sekitarnya itu membuat ia putus asa? Tentu saja tidak, teman. Jemaatku yang dikasihi dan berkati Tuhan kita Yesus Kristus, walaupun saat itu Jack menghadapi perkara yang sangat luar biasa sulit, ia tidak putus asa, melainkan ia terus berusaha menjalankan program yang ia mulai saat itu, sehingga program yang ia jalankan mulai diterima oleh masyarakat sekitar, sehingga pengguna Alipay saat ini sudah mencapai sekitar 800 juta pengguna. Nah, selain itu juga, jika ataupun bila mana dalam kehidupan kita mengalami permasalahan, tantangan, ataupun pergumulan, penderitaan yang sedang kita alami, haruslah juga diiringi dengan kekuatan yang ekstra. Seperti halnya yang terdapat dalam kitab Filipi pasal 4 yang ayat yang ke-13 berbunyi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat yang dituliskan oleh Rasul Paulus pada saat itu kepada jemaat di Filipi hendak menjelaskan akan kehidupan Rasul Paulus saat itu. Ketika ia menghadapi masalah, ia tidak lari dari masalahnya, melainkan ia mengundang Tuhan Yesus masuk dalam kehidupannya. Ia mengandalkan Tuhan Yesus agar segala setiap perkara yang ia hadapi saat itu, ia boleh menanggungnya. Sehingga kita tidak boleh menyerah ataupun putus asa di setiap pencobaan ataupun perkara yang sedang kita hadapi saat ini, tetapi marilah kita selalu andalkan Tuhan di setiap segala permasalahan ataupun perkara kita. Begitupun halnya dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa, sebagai karyawan, sebagai pedagang ataupun apapun yang menjadi pekerjaan kita saat ini. Mungkin seringkali kita merasa lelah, capek, ingin menyerah akan segala kondisi ataupun segala perkara yang saat ini kita jalani. Namun, satu hal yang perlu kita ingat bahwa jika kita mengandalkan Tuhan di setiap segala perkara yang kita alami saat ini, percayalah bahwa Tuhan pasti akan membantu kita, menolong kita, menyelesaikan akan perkara yang kita alami saat ini. Sehingga kita boleh menanggung perkara-perkara tersebut. Sesuai dengan bacaan kita dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 dikatakan bahwa setiap pencobaan yang kita alami pastinya kita akan mampu melewati itu semua. Karena Tuhan tahu pencobaan-pencobaan yang kita alami ini merupakan pencobaan yang tidak melebihi batas kemampuan kita. Sehingga percayalah, setiap segala permasalahan kita, Tuhan pasti akan menolong dan membantu kita. Dan satu hal yang kita harus lihat, jangan pernah menyerah ataupun putus asa. Yakinilah bahwa setiap rintangan perkara yang Anda hadapi, Tuhan Yesus akan berproses sebagai kehidupan Anda. Terpujilah firman Tuhan kita pada saat ini. Percayakan firman-Nya, katakan amin.